Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke masa keilmuan. Di pertemuan daring yang kelima ini, insyaallah kita akan membahas bab tentang larangan mengikuti suatu kaum yang disebut dengan tasyabuh. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pada saat ini, kaum muslimin tidak memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam gaya, penampilan, bahkan akhlak dan tingkah laku pun hanya ingin mengikuti gaya barat atau gaya orang-orang kafir. Contohnya, anak-anak muda sekarang, mereka sedang menjadi fans berat daripada atau follower dari BTS dan yang lainnya, artis-artis Korea ataupun Thailand. Mereka mengikuti seluruh gaya, mode rambut, pakaian, bahkan tingkah laku yang dilakukan oleh idolanya tersebut. Bahkan sebagian kaum muslimin juga banyak yang mengikuti perayaan-perayaan seperti Valentine, Tahun Baru. Bahkan ada di antara mereka yang mengikuti perayaan-perayaan agama seperti Natal ataupun Paskah yang lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada diri kita, yaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Menyerupai atau mencontoh diistilahkan dalam agama Islam disebut tasyabuh. Dan tasyabuh menurut Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya berupa dengan dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya. Tasyabuh yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara syar'i adalah menyerupai umat agama lain dalam segala bentuk dan sifatnya, baik dalam akidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka. Maka tasyabuh yang bil kufar adalah menyerupaan terhadap orang-orang kafir dengan seluruh jenisnya dalam hal akidah atau ibadah atau adat atau cara hidup yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Sekarang kenapa kita dilarang meniru orang-orang kafir secara lahiriah? Karena menurut Ibnu Taimiyah, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Setiap bentuk tasyabuh memiliki hukum tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat penyelisihannya terhadap syariat. Maka tasyabuh dibagi menjadi 3 macam. Pertama, tasyabuh yang haram. Tasyabuh yang haram adalah segala perbuatan yang menjadikan kekhususannya yang diambil dari ajaran orang kafir dan tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Dan hukum tasyabuh ini adalah haram dan dia termasuk dosa besar. Tasyabuh yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki ajaran orang kafir, bisa jadi karena dorongan hawa nafsu atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat di dunia ataupun di akhirat. Lalu bagaimana jika orang melakukannya atas dasar tidak tahu, seperti merayakan ulang tahun yang dirangkaikan dengan acara-acara yang jahiliyah atau ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam Islam? Maka
Jawabannya, kalau memang dasarnya tidak tahu, maka tidaklah berdosa. Namun, jika orang tersebut sudah diberitahu dan masih melaksanakannya, maka ia tetap berdosa. Tasabuh ini akan mengarahkan pada perbuatan mengagumi dan mengidolakan pribadi-pribadi orang kafir, yang pada gilirannya akan membuat dirinya kagum kepada adat, hari raya, ibadah, dan bahkan akidah yang dari awal sampai akhirnya dibangun di atas kebatilan dan kerusakan, sehingga akan menumbuhkan benih kasih sayang dan loyalitas setia kepada orang-orang kafir. Dan inilah minimal yang akan menjadi hukum diharamkannya tasyabuh bil kufar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib oleh Tirmidzi. Akibatnya, jika seorang muslim tasabuh kepada orang kafir, maka akan kehilangan keislamannya sesuai dengan besar kecilnya tasyabuh mereka kepada orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, tasyabuh yang sebaiknya ditinggalkan atau makruh. Tasyabuh yang dihukumi sebagai perbuatan yang makruh bila timbul keraguan-raguan antara mubah atau haram karena tidak ada kejelasan hukum. Suatu perkara tersebut dibenci atau suatu perkara tersebut termasuk mubah. Tasyabuh jenis ini merupakan perkara yang dalil-dalilnya secara zahir saling bertentangan antara yang membolehkan dan yang melarang. Untuk mencegah umat Islam masuk ke dalam tasyabuh yang diharamkan, maka bentuk tasyabuh ini juga cenderung dilarang oleh syariat. Ketiga, tasyabuh yang diperbolehkan atau mubah. Tasyabuh yang diperbolehkan adalah segala bentuk perbuatan yang asal sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukannya, maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini, namun biasanya jadi luput karena tidak menyelisihi atau tidak berbeda dengan mereka. Seperti membiarkan uban tetap berwarna putih, padahal Rasulullah SAW membolehkan untuk mewarnainya dengan warna selain hitam, dan ini juga dibiarkan karena tidaklah merupakan suatu larangan yang keras. Yang perlu kita perhatikan bahwa ada syarat bolehnya tasyabuh dengan orang kafir, yaitu a. yang ditiru bukan syiar agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka. B. Yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Seperti syariat dahulu dalam rangka penghormatan, maka diperintahkan atau disyariat untuk bersujud. Namun, Islam melarang hal tersebut. C. Syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut, namun khusus untuk amalan saja. Seperti dahulu orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama, namun diselisihi sehingga Rasulullah SAW menambah satu hari, yaitu disunahkan kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi puasa kaum muslimin itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. D. Menyerupai orang kafir di sini tidak sampai membuat kita menyelisihi atau bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti orang kafir sekarang berjenggot, maka bukan berarti umat Islam harus mencukur jenggotnya supaya berbeda dengan orang kafir, karena memelihara jenggot merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada pria muslim. E. Menyerupai orang kafir di sini bukan berarti mengikuti perayaan mereka. Misal,
orang kafir merayakan hari Natal, maka bukan berarti kita juga harus mengikuti Natal mereka, atau sebaliknya seorang muslim yang merayakan Maulid Nabi, maka seorang kafir juga harus mengikuti merayakan Maulid Nabi. Jadi tidak boleh tasyabuh dalam hal perayaan orang kafir. F. Tasabuh hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu. Seorang muslim harus mengetahui dampak negatif dari penyerupaan umat Islam kepada orang kafir, yaitu 1. Bahwa penyerupaan seorang muslim dengan orang kafir menunjukkan orang Islam lebih mengedepankan penampilan orang kafir dibandingkan pada dirinya sendiri. Dan hal ini merupakan pembangkangan dari syariat Allah dan kehendaknya. Kedua, menyerupai orang lain itu menunjukkan kelemahan jiwa dan kekalahan diri. Ketiga, penyerupaan dalam penampilan merupakan bentuk kecintaan dan loyalitas hati. Keempat, menyerupai orang kafir dalam penampilan akan menjerumuskan kepada yang jauh lebih berbahaya, yaitu menyerupai sampai benar-benar mengikuti gaya hidup mereka. Bahkan bisa menjerumuskan keyakinan kita agar mengikuti keyakinan mereka. Maka setelah kita mengetahui dampak negatif dari menyerupai orang kafir tersebut, maka kita bisa mengambil hikmahnya kenapa Rasulullah SAW mengharamkan kita tasyabuh kepada orang kafir. Yang pertama, menutup pintu atau jalan yang mengarahkan kepada kecintaan terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, agar seorang muslim berizah, maksudnya bangga dengan kepribadian Islami, dan hendaknya ia menjaga ciri khas kepribadian Islaminya yang berbeda dengan orang kafir. Yang ketiga, sebagai bentuk realisasi, yaitu pelaksanaan dari makna baro yang berlepas diri dari orang kafir. Dan yang keempat adalah dengan meninggalkan tasyabuh, maka tercapailah salah satu tujuan syariat, yaitu adanya perbedaan di antara manusia. Maksudnya adalah manusia seorang yang muslim dan orang-orang kafir dalam tingkah laku, pakaian, ataupun penampilan. Sebagai generasi Islam, alangkah naifnya jika kita sekarang lebih banyak mengidolakan orang kafir dalam kehidupan kita, maka lama-kelamaan bisa jadi akhirnya kita akan mengikuti gaya hidup mereka, penampilan mereka, dan akhirnya banyak menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik. Hendaklah kita bangga dengan penampilan kita sebagai seorang muslim, seperti seorang muslimah yang bangga dengan hijabnya. Jika seorang muslim tidak bangga dengan keislamannya, maka dengan mudahnya orang-orang kafir akan menghancurkan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jika dalam penjelasan ini terdapat banyak khilafan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.